Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Qaddafi, NIM 232101030106. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal dari dosen pengampu Dr. Imran Fauzi, MPDI, dengan judul Proses dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Penulis yang pertama yakni Junaidi, yang kedua ialah Abdul Wahab, yang ketiga ialah Muhammad Aidil Sudarmono dari Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar 1, Universitas Muslim Indonesia. Latar belakang yakni jurnal ini membahas pentingnya pengembangan kurikulum untuk pendidikan guru di madrasah ibtidaiyah. Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang tidak hanya mengatur materi pelajaran tetapi juga menetapkan standar kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum harus mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dan mampu mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Artikel ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses yang dinamis dan memerlukan pendekatan yang sistematis serta profesional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum dalam pendidikan, khususnya untuk pendidikan guru di madrasah ibtidaiyah, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis materi pelajaran, tetapi juga menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan. Kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, baik di tingkat sekolah maupun pada skala nasional. Yang kedua ialah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai buku dan literatur yang relevan dengan topik pengembangan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pendekatan ini bersifat deskriptif, analitik, yang artinya penulis menyajikan informasi secara runtut dan terarah serta melakukan analisis kritis terhadap data yang ada dan disintesis untuk menghasilkan kontribusi teoritis. Yang ketiga ialah subjek penelitian. Fokus utamanya adalah pada proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi kurikulum yang digunakan untuk melatih dan mendidik calon guru agar mampu mengajar dengan efektif di madrasah ibtidaiyah. Pada bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat dirancang, diterapkan, dan dievaluasi secara efektif untuk melatih calon guru agar siap mengajar di madrasah ibtidaiyah. Penelitian ini mencakup berbagai aspek penting dari pengembangan kurikulum, seperti prinsip-prinsip dasar, langkah-langkah pengembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum, serta aplikasinya dalam pendidikan guru di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, perumusan tujuan, yang harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah penentuan isi kurikulum, yang terdiri dari pengalaman belajar yang direncanakan untuk peserta didik termasuk materi pelajaran dan kegiatan belajar lainnya. Yang ketiga ialah pemilihan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan isi kurikulum serta mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Yang keempat ialah evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki keberlanjutan. Jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum seperti prinsip relevansi, efisiensi, fleksibilitas, dan kesinambungan dan mutu. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai sumber seperti data empiris, eksperimen, kebiasaan masyarakat, dan akal sehat agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ialah prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ialah prinsip efisiensi dan efektivitas.
Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana secara optimal agar hasil pembelajaran maksimal. Yang ketiga ialah prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal tanpa kehilangan tujuan utamanya. Prinsip kesinambungan. Yang terakhir, kurikulum harus dirancang secara berkelanjutan, memastikan bahwa materi pembelajaran terhubung dengan baik dari suatu tingkat pendidikan ke tingkat lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.